Firman Tuhan hari ke-67, 8 Maret tahun 2025, Kitab Daniel pasal 9 ayat 19, perikop, Daniel berdoa untuk bangsanya. Pada hari ini di hari yang ke-67, tanggal 8 Maret tahun 2025. Diambil dari kitab Daniel pasal 9 ayat 19. Daniel berdoa untuk bangsanya. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Ya Tuhan, dengarkanlah ya Tuhan, ampunilah ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Bahasa Indonesia sehari-hari demikian. Tuhan, dengarkanlah, ampunilah kami, perhatikanlah kami, dan bertindaklah segera, janganlah lama-lama, supaya semua orang tahu bahwa Engkaulah Allah. Sebab Yerusalem dan umatmu adalah milikmu yang khas. Dalam bahasa Batak Toba, Siganupari Didok Sonon. Ale Jehovah, saya tangihon mahami ale Jehovah, saya sesama dosa nami ale Jehovah, urupi mahami asa sude umbotosa nahodo debata, ay hodo na punakota dohot bangsoon. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari kitab 1 Samuel pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17. Jonatan menolong Daud. Itulah perikop. Apa maksud daripada perikop ini atau makna dalam perikop ini? Mari kita lihat. Dalam perikop ini terdapat penggambaran yang kuat tentang persahabatan yang setia antara Daud dan Jonatan di dalam hubungan antar sahabat. Itulah makna. Jadi persahabatan yang setia antara Jonatan dan Daud. Dan kemarin kita sudah mendengar bahwa mereka sudah sejiwa dan juga sehati dalam hal menanggung atau menjalankan perjanjian. Apa pesan moral dari perikop ini? Mari kita lihat. Pesan moralnya adalah pentingnya saling mendukung dan saling melindungi satu sama lain, terutama dalam masa-masa sulit. Kenapa dikatakan dalam masa-masa sulit? Karena dalam situasi ini ayah kandungnya Jonatan yang membenci Daud dan hendak membunuhnya. Maka Jonatan dengan Daud persahabatan yang sehidup semati, artinya sepenanggungan dalam jiwa mereka. Ini sangat dalam perjanjian yang dibuat oleh Jonatan dan Daud. Apa pembelajaran daripada perikop ini yang bisa kita ambil? Pertama adalah Jonatan dan Daud memiliki sebuah ikatan yang dalam meskipun berada di tengah
konflik antara Daud dan Saul, ayahnya Jonatan. Nah, dalam ayat 14 sampai 15 dikatakan, Jonatan meminta Daud untuk menunjukkan kasih sayangnya kepadanya selama-lamanya. Kemudian bahkan jika Tuhan memusnahkan semua musuh Daud, komitmen mereka yang transcender, atau transcender itu maksudnya melampaui batas akal pikiran yang tidak mungkin dibayangkan, tapi itu yang merupakan perjanjian mereka, di mana cara berpikir tentang hal-hal yang melampaui apa yang terlihat, yang dapat ditemukan di alam semesta, dalam keadaan sulit. Nah, contoh pemikiran yang melampaui sifat Tuhan yang dianggap begitu jauh, berjarak, dan mustahil dipahami. Jadi ada sesuatu yang mustahil untuk dipahami dalam perjanjian mereka. Contoh, pemikiran yang mempelajari sifat Tuhan yang dianggap begitu jauh, berjarak, dan mustahil dipahami. Misalnya Daud dengan sabar bisa bunuh Goliat, artinya dengan kekuatan Amban dia membunuh Goliat. Ini susah diprediksi dari analisa manusia. Coba hanya dengan Amban dan batu, kok bisa membunuh Goliat yang mempunyai perlengkapan perang, baju besi dan juga adalah topi besi, tapi bisa mati. Inilah campur tangan Allah yang tidak bisa diprediksi. Kasih setia Daud sampai pada keturunan Jonatan. Jadi Jonatan mengharapkan kasih sayang Daud tidak hanya berhenti pada mereka berdua, tapi keturunan Jonatan pun untuk dikasihi oleh Daud. Inilah perjanjian mereka, itu memang boleh dikatakan yang transenden, melampaui batas. Nah, kemudian pembelajaran yang kedua adalah hubungan persahabatan Jonatan bisa menjadi sesuatu yang sangat bermakna. Kenapa? Karena Jonatan dan Daud dengan persahabatan Jonatan dan Daud itu diajarkan untuk berkomitmen, saling mendukung dan menjaga satu sama lain dengan tulus dalam situasi yang sulit. Situasi yang sulit tadi sudah kita katakan bahwa ayah kandungnya Jonatan yang membenci Daud, sehingga peranan Jonatan untuk menjalin hubungan dengan Daud adalah sangat penting, sangat urgen, karena menyelamatkan jiwa Daud. Di samping Daud pun selalu tunduk dan tidak pernah melawan Saul dengan kerendahan hati, walaupun ada kesempatan untuk melawan dia. Nah, kemudian Jonatan memakai kepada Daud agar perjanjian mereka berdua saling mengasihi tidak terputus.
Jadi Jonathan menghendaki perjanjiannya dengan Daud tidak terputus, ya. Walaupun Jonathan mati, tapi tetap berlaku pada keturunannya. Nah, inilah yang boleh dikatakan yang sangat-sangat unik. Jonathan mengharapkan persahabatan mereka tidak terputus walaupun Jonathan harus meninggal. Jadi ini memang sudah ada bayangan Jonathan bahwa dia akan meninggal. Jadi sampai dikatakan tidak terputus perjanjiannya itu dengan Daud pada saat dia masih hidup. Inilah yang bisa kita lihat dari bacaan pagi, di mana persahabatan yang abadi diciptakan oleh Jonathan kepada Daud. Bahkan dikatakan selamanya, walaupun saya meninggal, tetap perjanjian itu dipegang oleh Daud. Dan apakah itu dipegang oleh Daud? Daud seorang yang sangat piawai, yang rendah hati, yang menyatakan bahwa dirinya adalah rumah Tuhan dan kebajikan kemurahan mengikuti dia seumur hidup. Dia menerima perjanjian yang disampaikan oleh Jonathan. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam, ya, di mana 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 23. Ini adalah surat daripada Apostol Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama, dengan perikop pelayan-pelayan Allah. Jadi pelayan-pelayan Allah itu tentu ya banyak. Nah, kalau di sini disebutkan itu adalah Paulus, Apolos, dan juga nama-nama lainnya. Itu disebut pelayan-pelayan Allah. Nah, sekarang dalam pasal ini apa makna yang disebut terhadap pelayan-pelayan Allah tersebut? Nah, mari kita lihat. Rasul Paulus menekankan pentingnya keteguhan iman dalam pengertian yang lebih dalam terhadap ajaran Kristus. Jadi Paulus menekankan pentingnya keteguhan iman dan pengertian yang lebih dalam terhadap ajaran Kristus. Dia mengingatkan jemaat di Korintus bahwa mereka masih bayi. Jadi Paulus menilai mereka masih bayi, masih makanan susu, belum makanan keras. Nah, dalam iman, kalau umur sih sudah tua, tapi iman masih seperti bayi yang harus dibina dengan baik, diberikan makan. Nah, dan perlu tumbuh ke dalam pemahaman yang lebih matang. Jadi karena masih bayi, perlu bertumbuh dengan iman yang kuat supaya lebih matang, serta membangun hidup mereka di atas dasar yang kuat, yaitu Kristus. Jadi menekankan juga supaya mereka semua harus tunduk dan taat kepada ajaran Kristus. Itulah yang dikatakan makna daripada perikop ini. Sekarang kita melihat apa pesan moral penting yang bisa kita simak dalam perikop ini. Ini mengajak kita untuk merenungkan cara hidup kita maupun perbuatan yang kita lakukan, karena semuanya akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Pesan moralnya adalah mari kita renungkan cara hidup kita semuanya, karena maupun perbuatan yang kita lakukan, karena semuanya akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Jadi semua yang kita lakukan itu, baik atau buruk, salah atau benar,
itu ada pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Maka berpengalamanlah dengan firman Tuhan. Nah, kemudian kita sudah lihat tadi merupakan pesan moral ya, bahwa untuk merenungkan cara hidup kita ya, maupun perbuatan yang kita lakukan, karena ada pertanggungjawaban di akhir ya, pada saat kita mengakhiri dunia ini. Sekarang apa pembelajaran dari perikop ini? Mari kita lihat ya. Pembelajaran pertama, setiap orang dapat menjadi alat dalam pembangunan gereja, tetapi ya, hanya Kristus yang merupakan dasar yang kokoh. Jadi orang banyak yang mau membangun gereja, tapi di sini hanya Kristus sebagai dasar pokok dalam pembangunan gereja itu. Kalau ada orang merencanakan suatu pembangunan tanpa menghadirkan Kristus sebagai dasar pembangunan rumah ibadah, itu tidak akan berhasil. Banyak contoh-contoh kita lihat ya, karena tidak dilandaskan berdasarkan kasih Kristus, maka pembangunan gereja itu terbengkalai atau tidak terjadi. Ini banyak kita lihat, dan contoh di Cilegon juga sudah ada pada saat yang lalu ya, di mana kita mendirikan gereja di Gerem tapi tidak bisa berjalan karena mungkin kita tidak kokoh dengan dasar pendirian gereja adalah Kristus. Kemudian pembelajaran yang ketiga ya, diri kita adalah baik suci. Jadi sebenarnya baik suci itu adalah diri kita, dan Roh Tuhan tinggal di dalam diri kita. Jadi Roh Tuhan itu kapan masuk dalam diri kita? Pada saat kita diberikan napas oleh Tuhan, pada saat itulah kita menjadi bagian dari Tuhan atau roh Tuhan. Kalau kita roh Tuhan, maka tadi dikatakan kita adalah wajib menjadi baik suci atau baik Allah, rumah Tuhan ya. Nah, sekarang apa yang mau kita lihat dalam hal diri kita adalah baik Allah ya. Jadi kalau sudah diri kita sebagai baik Allah, maka ya, pentingnya kita menjaga diri kita dan tidak membiarkan hal-hal duniawi mengacaukan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau sudah diri kita itu menjadi rumah Tuhan, jangan sampai lagi ada yang menghambat atau mengacaukan hubungan kita dengan Tuhan. Karena di sini sudah jelas bahwa kita adalah baik suci. Maka hubungan pun dengan Tuhan itu harus benar-benar harmonis dan intim, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian poin 4, pembelajaran keempat, kita lihat dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 ya. Nah, menurut kasih karunia yang diberikan kepadaku sebagai ahli bangunan. Nah, ini kepada Paulus. Jadi dia punya kasih karunia diberikan kepada dia sebagai ahli bangunan. Aku telah meletakkan dasar dan orang lain membangunnya. Jadi Paulus meletakkan dasarnya, orang lain membangunnya. Tetapi tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya. Jadi bagaimana Paulus membangun di atasnya, setiap orang harus
memperhatikan apa syarat yang harus dilalui. Di sini dikatakan, menurut kasih karunia yang diberikan kepadaku sebagai ahli bangunan, aku telah meletakkan dasar dan orang lain membangunnya. Jadi artinya ada istilah di sini bahwa Paulus meletakkan dasarnya berdasarkan Kristus dan orang lain yang membangunnya. Jadi ini ada yang istilah dikatakan bahwa Apolos atau Paulus menanam, Apolos yang merawat, dan Tuhan memberikan hasil. Ini yang mau disampaikan oleh Paulus. Nah, kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 ya, menurut kasih karunia yang diberikan kepadaku sebagai seorang ahli bangunan, aku telah meletakkan dasar dan orang lain membangunnya. Tetapi tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya. Jadi 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan ya, saya menanam, Apolos ya menyiram, tetapi Allah yang membuat untuk mendapatkan hasil dan tanaman tumbuh dengan baik. Nah, jadi sekarang menjadi masalah, siapapun menanam, siapapun merawat, itu tidak lagi menjadi permasalahan. Tapi yang jelas, Tuhanlah yang menentukan segalanya. Itulah bacaan firman pada malam hari 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 23. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu diambil dari kitab Daniel pasal 9 ayat 19. Tuhan, dengarkanlah, ampunilah, perhatikanlah, dan bertindaklah segera, jangan lama-lama, supaya semua orang tahu Kaulah Allah pemilik Yerusalem dan umatmu. Apa makna daripada perikop ini? Mari kita lihat. Makna perikop ini yaitu Nabi Daniel dengan penuh kerendahan hati, dia memohon kepada Tuhan dan mengakui besar kasih setia serta kuasanya. Jadi Daniel memohon kepada Tuhan dan mengakui kekuasaan Tuhan dan setia kepada umatnya. Ayat ini menggambarkan kesadaran akan kebutuhan manusia dan pengampunan dan pertolongan Tuhan, serta pentingnya menghadapi kelemahan kita dengan ketulusan dalam doa. Inilah makna perikop ini. Artinya ya, menggambarkan bahwa kesadaran akan kebutuhan manusia, apa yang kita butuhkan, tentu Tuhan bisa menjawabnya. Serta pentingnya menghadapi kelemahan kita yang akhirnya dengan ketulusan hati dan kita berdoa. Jadi untuk mengatasi kelemahan kita ya, kita harus dengan tulus dalam doa kepada Tuhan. Dalam Filipi ayat 4 ayat 6 sampai dengan 7 dikatakan, serahkan kekhawatiranmu. Jangan khawatir tentang apapun juga, tapi serahkanlah dengan memohon pertolongan dan doa kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab. Sekarang kita masuk dalam pesan moral. Apa pesan moral dari perikop ini? Ya.
Daniel menunjukkan sikap kerendahan hati dan kesadaran akan ketidakberdayaan manusia tanpa intervensi ilahi. Jadi Paulus dengan gamblang mengatakan, kalau kita tidak menetapkan bahwa Tuhan Kristus landasan hidup kita, ya, sebagai pedoman kita, maka kita sulit untuk mencapai hidup yang baik. Ya. Jadi sikap kerendahan hati dan kesadaran akan membuat kita menjadi baik di hadapan Tuhan. Sebab tanpa ada intervensi Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi dengan Tuhan dalam doa dan pada Tuhan mengakui, ya, kelemahan kita dan meminta, ya, bimbingan dalam hidup kita. Itulah yang perlu kita lihat dalam pesan moral pada saat ini. Jadi mengajak kita menunjukkan sikap kerendahan hati, dan tanpa intervensi ilahi kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, datang dengan tulus dalam doa pada Tuhan, mengakui kelemahan kita dan meminta bimbingannya dalam hidup kita. Itulah tugas kita yang utama, pesan moral daripada ayat ini. Sekarang kita masuk dalam pembelajaran. Apa pembelajaran yang bisa kita lihat dalam perikop ini? Pertama adalah pentingnya, ya, menjalin akan kebutuhan kita. Jadi yaitu apa kebutuhan kita yang sebenarnya. Dan kebutuhan kita adalah pengampunan dan pertolongan Tuhan. Maka kita, ya, menyelesaikannya dengan doa yang tulus. Nah, jadi pentingnya, ya, menjalani, ya, akan kebutuhan kita atau perlunya pengampunan dan pertolongan Tuhan, maka kita menyelesaikannya dengan doa. Hanya doa yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan untuk mengatasi semua persoalan yang kita hadapi. Nah, berdoa dengan urgensi. Pembelajaran kedua, berdoa dengan urgensi. Artinya ada prioritas doa. Tidak asal berdoa. Apa kebutuhan dan yang kita inginkan, itulah dikatakan berdoa dengan urgensi untuk meminta, ya, pertolongan dari Tuhan dan juga penyertaan Tuhan. Ini sangat penting. Jadi dikatakan bahwa dengarkanlah, seperti yang permohonan dalam perikop ini, dengarkanlah, ampunilah, perhatikanlah, dan bertindaklah, dan jangan tunda, karena engkaulah pemilik umatmu dan Yerusalem. Jadi di sini ada semacam saran yang sangat persuasif dari Daniel, ya. Dikatakan pertama, dengarkanlah, ya, ampunilah, perhatikanlah, dan bertindaklah, jangan tunda,
karena engkaulah punya umatmu, ya, dan Yerusalem. Nah, jadi dengan demikian sangat-sangat yakin bahwa pendoa ini untuk bisa mengatakan bertindaklah, jangan menunda, karena ada sesuatu yang dikejar, yang harus ditangani oleh Tuhan kepada dia. Maka karena begitu dekatnya Tuhan dengan Daniel, maka dia, ampunilah, dengarkanlah, bertindaklah, jangan menunda. Jadi memang jangan menunda ini seolah ada semacam urgensi, ya, karena mungkin kebutuhan harus dilakukan, maka disampaikan, jangan menunda, ya, karena kaulah yang punya Yerusalem dan umatmu. Jadi artinya kalau sudah kita serahkan diri kita kepada Tuhan, ya tentu kita juga mengharapkan supaya perhatian Tuhan penuh dengan kita. Jadi ada hubungan feedback, timbal balik dari masing-masing Tuhan dengan kita. Pembelajaran yang ketiga yaitu pentingnya berdoa dengan sungguh-sungguh dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan. Berdoa dengan sungguh-sungguh itu dapat menghapus banyak dosa. Maka kita diajarkan untuk berdoa kepada musuh, berdoa kepada sesama, karena banyak, ya, akan melupakan dosa kalau kita sungguh-sungguh mengasihi seseorang. Karena dalam 1 Petrus 4 ayat 8 dikatakan, ya, berdoa sungguh-sungguhlah mengasihi orang lain, mengampuni orang lain sungguh-sungguh, jangan separuh-separuh, karena itu bisa menutupi dosa. Tadinya dia benci, sekarang menjadi sayang. Tadinya kita bermusuhan dengan orang tersebut, sekarang kita berbaikan dengan mereka. Itulah dikatakan banyak menutupi dosa apabila kita sungguh-sungguh mengampuni seseorang. Pembelajaran keempat, Daniel, ya, menunjukkan bahwa pengakuan dan pertobatan adalah bagian yang esensial untuk mendapatkan berkat dan bimbingan dari Tuhan. Jadi Daniel itu menyampaikan, ya, bahwa pengakuan dan pertobatan adalah bagian yang esensial untuk mendapatkan berkat. Jadi kalau kita mau mendapatkan berkat, ya, kita harus mau menjalankan, ya, pengampunan dan pertobatan. Jadi dua, ya, mengampuni dan bertobat. Inilah yang disarankan oleh Daniel supaya kita bisa menerima berkat dan bimbingan dari Tuhan. Nah, pembelajaran yang kelima adalah teruslah mendalami hubungan kita dengan Tuhan melalui doa yang dipanjatkan. Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan dalam perjalanan hidup ini. Jadi di sini dikatakan bahwa melalui doa yang kita panjatkan, Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan dalam perjalanan hidup kita. Dalam Yakub 5 ayat 16, orang yang benar, ya, jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi doa yang keluar dari hati yang benar dan percaya kepada Tuhan memiliki dampak besar. Nah, ini adalah Yakobus pasal 5 ayat 16. Dikatakan bahwa
Doa yang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, kemudian dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dengan 7, jangan khawatir tentang apapun juga, ya. Sampaikan permohonan dalam doa, ya, kepada Tuhan dan ucapan syukur. Tuhan akan memberikan kedamaian melampaui dari akal dan pikiran kita. Jadi memberikan kedamaian melampaui akal dan pikiran, Tuhan akan berikan. Contoh, siapa yang kita lihat yang berdoa dengan sungguh-sungguh? Kita lihat Elia, ya, berdoa supaya hujan tidak turun, dan itu dijawab oleh Tuhan. 3,5 tahun hujan tidak turun. Itu karena doa Elia. Nah, kemudian dalam Yakobus 5 ayat 17 dikatakan, ya, jadi doa Elia itu diterima Tuhan dan hujan tidak turun sampai 3,5 tahun. Nah, kemudian sekarang kita masuk dalam conclusion. Apa kesimpulan kita dengan perikop hari ini, ya, dengan doa daripada Daniel, ya, untuk bangsanya? Apa kesimpulan kita yang bisa kita ambil? Sebagai conclusion, ya, atau kesimpulan, saya tetap mengajukan 3 pertanyaan yang bisa kita jawab. Pertama adalah, apakah pengakuan dan pertobatan dalam doa merupakan bagian yang sering dilupakan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah, ya, pengakuan dan pertobatan, ya, dalam doa merupakan bagian yang sering dilupakan? Pengakuan dan pertobatan dalam doa ini merupakan aspek penting yang sering kali, ya, terabaikan dalam kehidupan rohani. Jadi sering diabaikan, yaitu pengakuan dan pertobatan. Ini sering diabaikan. Apa yang perlu dipelajari dengan hal tersebut? Mari kita lihat, ya. Proses ini merupakan bagian dari mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan dan berusaha untuk kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Jadi sebab dikatakan bahwa, ya, pengakuan dan pertobatan itu adalah merupakan aspek penting yang sering terabaikan, bahkan dilupakan. Nah, di sini kita melihat apa yang terjadi, ya. Pesan ini merupakan bagian dari mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita lihat, ya, dalam 1 Yakobus pasal 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, akan mengampuni segala dosa kita dan, ya, menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi di sini jelas dikatakan bahwa, ya, jika kita mengaku dosa kita,
maka Ia yang setia dan adil akan mengampuni segala dosa kita. Jadi sudah jelas di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 ini ya. 1 Yohanes, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia setia dan adil akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi membuat kita berbaik dan suci itu adalah adanya mengaku dosa kita dan pengampunan. Itulah jawaban daripada apakah pengakuan dan pertobatan dalam doa merupakan bagian yang sering terlupakan. Nah, disinilah dikatakan bahwa pengakuan dan pertobatan sangat-sangat esensial untuk dilakukan ya, agar kita bisa memperoleh penyucian diri dari segala kejahatan. Jadi dengan segala kejahatan itu bisa diampuni, diselesaikan kalau kita minta pertolongan Tuhan. Dalam ayat ini penekanan diberikan pada pentingnya pengakuan dosa sebagai langkah awal dalam pertobatan. Nah, dalam Lukas pasal 5 ayat 17 dikatakan ya, Yesus mengabarkan sukacita ya di surga atas satu orang yang bertobat. Jadi satu orang yang bertobat saja itu sudah diberitakan sampai surga. Begitu bahagianya Tuhan Allah kalau ada yang bertobat dari diri manusia di bumi ini. Karena itulah tujuannya mengirim Tuhan Yesus datang ke dunia untuk beroleh hidup yang kekal dan bukan untuk dibinasakan. Nah, kemudian pesan ini membentuk hubungan yang lebih dalam Tuhan, mendatangkan kedamaian dan pertumbuhan rohani yang berarti. Jadi pertobatan itu ya, membawa kedamaian dan pengharapan baru ya, dalam hidup kita, serta memperdalam karakter Allah terhubung dengan kita. Kenapa dikatakan karakter Allah terhubung dengan kita? Karena dengan kita mengampuni berarti kita memiliki kasih. Kalau kita memiliki kasih berarti kita mengenal Allah. Jadi karena Allah itu adalah kasih, barang siapa tidak memiliki kasih tidak mengenal Allah. Itulah sebabnya di sini dikatakan bahwa proses membentuk ya, hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan mendatangkan kedamaian. Jadi pertobatan membawa kedamaian dan pengharapan baru dalam hidup kita, serta memperdalam karakter Allah terhubung dengan kita. Jadi artinya sudah menjadi kekuatan bagi kita dengan mengandalkan Tuhan. Kemudian kita masuk dalam pertanyaan kedua, yaitu bagaimana cara mengintegrasikan kerendahan hati dalam situasi aspek doa ya kita sehari-hari. Jadi kerendahan hati ini perlu dijabarkan ya dalam doa sehari. Sekarang pertanyaan, bagaimana cara mengintegrasikan ya kerendahan hati dalam setiap aspek doa kita sehari-hari? Jadi artinya mengintegrasikan, menggabungkan ya dalam aspek kehidupan kita sehari-hari. Mengintegrasikan kerendahan hati dalam setiap aspek doa kita merupakan
bagian penting dalam kehidupan kita, tidak terpisahkan, ya, dengan mengintegrasikan kerendahan hati dalam setiap aspek doa kita merupakan bagian penting dalam kehidupan iman. Karena dengan kerendahan hati kita sudah luwes, ya, dan sangat dihargai oleh orang, dan tidak ada yang namanya memblame atau menyalahkan, karena kita sadar sesadar-sadarnya. Nah, jadi di sini dikatakan, ya, dengan kerendahan hati dalam setiap aspek doa kita merupakan bagian penting dalam kehidupan iman. Jadi ini termasuk juga memperkuat iman kita dengan kita menjalin kerendahan hati hubungan dengan Tuhan. Nah, kemudian di sini dikatakan ketergantungan kita kepadanya serta mengakui bahwa segala hal dalam hidup kita berasal darinya. Jadi kalau kita sudah bisa mengakui bahwa kita tidak ada apa-apanya kalau Dia tidak menciptakan kita, nah, itu yang perlu kita pegang untuk mengamankan iman spiritual kita. Nah, dalam Yakobus pasal 4, ya, ayat 10 dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikanmu. Nah, ayat ini menggambarkan pentingnya kerendahan hati dalam hubungan kita dengan Tuhan. Di saat kita merendahkan hati, ya, kita mengakui keterbatasan kita dan mengizinkan Tuhan untuk bekerja di dalam hidup kita dengan cara yang lebih besar. Jadi di sini dikatakan bahwa menggambarkan pentingnya kerendahan hati dalam hubungan kita dengan Tuhan. Karena kerendahan hati itu adalah suatu ikon yang bisa dipertanggungjawabkan untuk menjadi tulus dan untuk menjadi bersinergi dan terhubung dengan Tuhan, tidak sombong dan tidak meninggikan hati, tapi dengan rendah hati kita berhubungan dengan Tuhan. Nah, kemudian kita lihat di sini poin 3 atau pertanyaan yang ketiga, ya. Sejauh mana urgensi dalam doa, ya, untuk lebih merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Doa, ya, memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan iman Kristen, terutama dalam membantu kita merasakan karakter Tuhan secara lebih nyata. Melalui doa kita dapat berhubungan yang lebih intim dengan Tuhan dan, ya, menerima bimbingannya di setiap langkah hidup kita. Dan doa dapat menjadi sarana untuk mencurahkan kegelisahan dan mengucap syukur. Jadi doa tersebut ada aspek-aspek kesusahan kita yang kita sampaikan, atau ada juga aspek kita bersukacita mengucap syukur. Dua-duanya itu harus kita sampaikan dalam doa. Dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dikatakan,
janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam setiap hal, ya, sampaikanlah permohonanmu kepada Tuhan, ya, dalam doa dan permohonan serta mengucap syukur. Ayat ini menekankan pentingnya doa sebagai jalan komunikasi dengan Tuhan yang membawa ketenangan dan damai sejahtera. Jadi kalau kita sudah berdoa, semua sudah tersampaikan, kita mendapatkan ketenangan. Artinya damai sejahtera Allah akan menemani kita. Kemudian dengan mengandalkan doa, kita dapat, ya, melupakan kecemasan. Artinya tadinya kita cemas, khawatir, ragu, tapi dengan kita berdoa kepada Tuhan, itu semua hilang. Diubah menjadi sukacita dalam diri kita. Nah, ayat ini menekankan pentingnya doa sebagai jalan komunikasi dengan Tuhan yang membawa ketenangan dan damai sejahtera. Nah, dengan mengandalkan doa, kita dapat, ya, melepaskan kecemasan yang mungkin ada sambil membangun, ya, kedekatan dengannya yang membantu kita merasakan keberadaannya dalam hidup kita. Jadi kalau kita sudah menjalankan sepenuh hati dengan doa, Dia sudah berada dalam hidup kita. Itulah firman Tuhan pada hari ini, di mana Daniel sungguh-sungguh berdoa untuk umatnya, dan Tuhan juga telah mengarahkan untuk berdoa bagaimana sebaiknya kita berdoa. Tuhan Yesus mengajarkan seperti doa Bapa kami. Yang pertama adalah memuliakan Tuhan, dan Dialah yang punya kerajaan. Nah, kemudian pengampunan dosa. Setelah pengampunan dosa, baru kita memohon apa kebutuhan kita. Dan cara terakhir, kita kembalikan bahwa kemuliaan dan kekuatan ada pada Tuhan. Maka itu kita serahkan kembali kepadanya. Itulah yang namanya berdoa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami yang di surga. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga bisa menjadi pedoman bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati.